gerakan dan aksi global tersebut. Kita tidak bisa bicara terlalu besar untuk Indonesia mungkin, tapi setidaknya kita untuk Salatiga aja dulu. Langkah pertama, tengok kondisi kota kita ini. Faktanya seperti apa, ideal kota yang kita harapkan seperti apa, dan apa yang bisa kita lakukan. Bicara tentang kota Salatiga lagi, kita harus melihat fakta kotanya. Karakteristik kotanya seperti apakah? Oh iya, karakteristik kota Salatiga mempunyai mountainous, mempunyai berbentuk pegunungan seperti itu dan ketinggian 678 meter di atas permukaan laut. Of course, kota tersebut akan sejuk. Tapi apa yang terjadi dengan kota kita ini? Faktanya apakah ruwet, indah, tertata, tanpa konsep, atau berkonsep? Berikutnya, dingin, banyak pohon, ataukah akses antar tempat gampang, atau sulitnya akses? Oke, ini harus didiskusikan dengan baik, tapi kita bisa melihat dengan kamera yang biasa kita pakai sehari-hari untuk melihat kota ini dengan mata kita terutama. Apa yang terjadi dengan kota kita dan bagaimana apabila kota kita tidak bersiap untuk menghadapi SDGs di 2030. Climate change itu nyata. Climate change itu bukan ancaman hoax or something. That's real. That's a real disaster. Ideal kotanya seperti apa sih? Kota yang kita ingin seperti apa? Yang ideal. Oke. Satu, isu mengenai penyediaan akses dan ruang hijau publik yang aman dan inklusif. Yaitu pada tahun 2030 menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula, dan penyandang disabilitas. Apa itu ruang hijau? Apa itu ruang hijau yang aman dan inklusif? Sebenarnya bagaimana sih ruang hijau itu? Ruang hijau adalah ruang di mana masyarakat bisa melakukan aktivitas. It's depend on our perspektif, itu tergantung dari perspektif juga. Tergantung bagaimana interpretasi kita terhadap ruang hijau sebenarnya. Ruang hijau perkotaan adalah ruang di mana masyarakat bisa berkumpul, bisa beristirahat untuk melakukan aktivitas yang rileks, berinteraksi dengan masyarakat penduduk yang lain, atau bahkan hanya untuk membaca buku. Dan bagaimana ruang hijau itu aman dan inklusif? Oke. Coba kita hitung berapa banyak sih taman di kota kita. Ruang hijau itu ramah perempuan dan penyandang disabilitas atau tidak? Apakah desainnya justru membuat pengguna kesulitan? Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita selalu kritis tanamkan dalam otak kita bahwa seharusnya ruang hijau itu adalah yang seperti ini. Seharusnya ruang terbuka hijau itu harus safe, harus aman, harus bisa diakses oleh perempuan dan anak-anak ataupun orang tua, bahkan orang-orang disable. Kalau itu tidak terjadi, manfaat apa sebenarnya ruang terbuka hijau itu? Apakah hanya untuk mengambil oksigen sebagai syarat adanya suatu perkotaan yang ramah? Oke, next. Kita lihat. Isu mengenai penyediaan akses akan ruang hijau publik yang aman dan inklusif. Mengapa perlunya ruang hijau? Dampak penanaman pohon itu seperti apa? Bagaimana dengan homeostasi? Pepohonan selalu menawarkan keteduhan. Pepohonan selalu mengurangi temperatur panas. Pepohonan mengurangi emisi buang kendaraan. Pepohonan menyerap air hujan, provide UV protection, limit the effect of wind,
slow cars by knocking down the street space with their canopies. Homeostasi adalah keadaan di mana pada satu jalan raya, pada kanan kirinya tidak ditanami pohon, tidak adanya pohon, sehingga kecenderungannya orang lebih mempercepat laju kendaraannya karena memang seperti tidak ada barrier ketika mengendarai kendaraan. It means bagaimana dong dengan orang-orang tua dan anak-anak yang berada pada pedestrian pada area tersebut? Haruskah mereka berkorban karena ketidakberadaan pohon dan berkorban karena perkembangan kota? Itu yang harus kita pikirkan dengan baik. Ini adalah existing contoh, ini salah satu contoh dari existing Jalan Ahmad Yani. Kita akan lihat pepohonan hanya 1 atau 2 batang yang berada di jalan tersebut. Kita bisa melihat dari sini pada area yang hijau ini sama sekali tidak ada pohon. Homeostasi di sini sangat memungkinkan. Injuries, kecelakaan, apapun itu sangat dimungkinkan pada area ini. Jadi boleh dianggap bahwa Jalan Ahmad Yani ini sangat tidak aman. Next. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah merancang satu master plan yang komprehensif tentang tata hijau, pedestrian, dan sistem transportnya. Toolsnya apa? Oke, kita akan melihat tentang perencanaan Jalan Ahmad Yani yang berdasarkan teori hierarkis dengan pedestrian yang sesuai dengan SDGs ke-11. Mari kita lihat. Ini adalah Jalan Ahmad Yani. Pada bidang sebelah kiri, pada bagian sebelah kiri, ada patung, ada pos yang biasa kita lihat. Tapi yang membedakan adalah penanaman pohon pada area jalan ini. Bagaimana dengan pedestrian? Pedestrian area ini juga diperbaiki dengan suatu pola-pola yang menarik perhatian untuk pengguna jalan supaya bisa menikmati pattern dari pedestrian tersebut. Ini existing, pohon yang berwarna hijau adalah pohon existing. Sepanjang jalan ini kita lihat bahwa pohon yang berwarna hijau hanya 1. Berikutnya pada area station 100 sampai dengan 150. Ini ada yang sebelah kanan adalah damkar yang ada di Salatiga. Berikutnya sampai kita melihat bahwa seluruh area tersebut pada bagian depan area tersebut bisa ditanami dengan pohon. Pemilihan pohon pun membutuhkan alternatif tertentu karena dia harus mempunyai daun yang banyak dan harus memiliki kecerahan warna bunga untuk menarik kota secara visual. Bagaimana dengan orang yang jalan pada keteduhan? Bicara tentang pedestrian yang aman, yang inklusif. Bicara tentang pedestrian yang aman untuk anak-anak. Kita bicara tentang ruang besar kota Salatiga yang kita beri nama sebagai walkable city atau kota di mana kita bisa berjalan dengan aman. Master plan tersebut harus dibuat supaya tidak terjadi perencanaan atau pelaksanaan yang membuat kota ini menjadi rusak. Perencanaan tersebut merupakan buku suci dari perkembangan kota ini secara progresif. Boleh kota progresif,
Tapi prinsip-prinsip dari walkable city, prinsip-prinsip dari pedestrian, prinsip-prinsip dari tata hijau tetap harus dipertahankan. Oke, saya akan skip karena masih cukup tinggal 1/4 jam lagi. Toolsnya